Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Kamis 13 Juni 2024. Saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan yang mendatangkan sukacita. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pertobatan, tentunya kita sangat-sangat menyenangi atau menyukai ada dari keluarga kita, teman kita yang mau berubah dan menjadi lebih baik. Yang pasti ketika seseorang bertobat, maka akan ada sukacita di antara keluarga. Saya tidak tahu ada orang yang dengki hatinya ketika ada orang bertobat, berubah menjadi lebih baik, justru dia tidak menyukainya. Itu hal yang lain. Tetapi pada prinsipnya ketika seseorang bertobat, pasti akan mendatangkan sukacita. Itu pula yang dinyatakan dalam sapaan rohani pada hari ini. Aku berkata kepadamu, Tuhan yang berkata, Yesus yang berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Di sorga akan ada sukacita karena pertobatan seseorang. Dan dikatakan bahkan lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hal ini menunjukkan bagaimana sukacita atau Tuhan sangat menyenangi pertobatan seseorang. Maka sangat perlu ketika kita mau mengubah kebiasaan kita yang lama, mengubah hal-hal yang kita lakukan selama ini yang jahat, yang buruk, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang jauh dari standar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau bertobat, maka sukacitalah yang akan terjadi. Francois de la Roche berkata, pertobatan bukanlah penyesalan atas apa yang telah kita lakukan, melainkan rasa takut akan konsekuensinya. Benar saja, ketika kita mau bertobat kita tahu ada konsekuensi yang harus kita terima, yakni penghukuman di hari yang akan datang. Lalu Buya Hamka berkata, bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Ketika kita sudah bertobat, maka kita akan menjauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dari hal-hal yang berbau dosa. Dan kita boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Kita boleh berjalan mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Betapa bersukacitanya sorga atas pertobatan seseorang. Mari menjadi saluran berkat-Nya yang menuntun banyak orang ke pertobatannya masing-masing. Tuhan menguatkan dan memampukan kita menjadi umat-Nya yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang senantiasa komit dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.